Selamat malam Pak Ustadz Yuyun. Malam. Sudah kita lihat kemarin begitu meriahnya acara ketika penyerahan mungkin kepada Pak Ustadz. Kita jadi penasaran dan pengen ngasih beberapa pertanyaan, 3 aja sih sebenarnya. Siap. Yang pertama, dari Daminatilada sebelumnya ya pernah Pak Ustadz Yuyun kunjungi, yang Pak Ustadz Yuyun datangi. Apa perbedaannya dari tahun ke tahun dan apa kesan paling terasa? Karena dia lama gitu ya, Daminatilada dari 2019 kalau nggak salah terakhir. Tentu hari ini berbeda dibandingkan dengan yang lain, karena mungkin karena bukan hanya sudah terlalu lamanya, hari ini ada sesuatu yang lain dari yang lain. Paling tidak di Daminatilada yang sekarang itu terkondisikannya kesiapan para mitra untuk melakukan sebuah kata sepakat memperbaiki keadaan TSI ke depan untuk lebih baik. Gitu. Itu yang berbeda ya? Ya. Berarti aku garis bawahin adalah FGD-nya ya, Fokus Group Discussion, yang ada beberapa resume kita ambil di situ ya Pak ya. Nah, dari hasil FGD kemarin itu, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak? Insya Allah mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan. Karena paling tidak di FGD itu menghasilkan satu rumusan bersama, di mana kita mencoba melakukan semua upaya perbaikan agar TSI lebih baik ke depan. Dari mulai pendekatan sistem, kita beberapa kali perubahan, ya kan? MP dirubah, MP 14, MPP, MP 21, yang kemudian ternyata bukan MP itu kemudian dianggap gagal. Saya kira MP itu udah bagus, baik dari MP 14, MP PP, dan MP 21. Tetapi ketika sehebat apapun MP, kalau kemudian people-nya, mindset-nya belum sama, maka sehebat apapun MP akan selalu dianggap ujung-ujung masalah. Karena itu di tahun ini dengan adanya FGD kita mencoba melakukan sebuah terobosan baru. Kali ini seolah-olah abaikan dulu MP-nya, karena MP masih dianggap bagus, kita coba perbaiki dulu people. Nah, salah satunya tahapan yang memperbaiki people adalah bagaimana dulu kita membangun sebuah persepsi yang sama, pola pikir yang sama dalam bisnis ini. Maka di FGD disepakati bagaimana akan membangun sebuah kepemimpinan kolektif, gitu kan. Artinya dengan kepemimpinan kolektif ini, maka apapun nanti dalam pelaksanaan ataupun realisasi bisnis ini, kita akan berangkat dari sebuah kesepakatan dari kita oleh kita untuk kita. Itu kira-kira harapan itulah yang kemudian mudah-mudahan dengan kesamaan persepsi ini menjadi, kalaupun ada masalah, mitra tidak lagi kebingungan harus kemana, bagaimana, dan seperti apa. Kenapa? Karena dari dasar kesepakatan kolektif bahwa ini adalah dari kita oleh kita. Yang jadi menarik di sini adalah ketika ada dewan kolektif ya, aku jadi penasaran sih, pasti penasaran dengan apa bedanya dengan LCN kalau begitu. LCN itu kepemimpinan yang berdasarkan mandat para perintis. Mandat berperintis. Dan itu lahir dari dengan pendekatan para peraih puncak pada saat itu. Secara jujur itu LCN dianggap mengakomodir, karena memang yang membentuknya para perintis. Ketika masih ada almarhum Pak Firman Perdana, masih ada almarhum Pak Iwan, dan yang hari masih ada yang tersisa adalah Pak Asep Asrul. Tetapi secara de facto dengan latar belakang pemikiran, kemudian persepsi tentang bisnis jaringan yang belum sama, yang seolah-olah dalam tanda petik maka beradaan LCN belum mampu mengakomodir semua mitra. Nah, tetapi hari ini sebenarnya berangkat dari para peraih presidir, di mana mereka pasti punya para mitra, hampir mitra yang ada di TSI itu di bawah para presidir yang ada hari ini. Sehingga kenapa presidir hari ini berpersyaratan untuk visit presidir yang tahun ini berbeda dengan tahun dulu. Kalau tahun dulu itu biasanya berdasarkan dengan peraihan presidir di 3 bulan berturut-turut menjelang akan keberangkatan dua pabrik. Tetapi hari ini melihat dari 2019 sampai 2024, harapannya adalah semua presidir yang ada di TSI dengan apapun cara menjadi presidirnya bisa terakomodir. Karena mereka pasti punya mitra, maka dengan terbangunnya sebuah kesepakatan di FGD kemarin, ini paling tidak menjadi harapan baru bahwa apapun nanti yang terjadi menjadi kesepakatan kita dan kita. Gitu. Nice Pak. Nah, balik lagi ke soal persepsi ya Pak ya. Persepsi yang berbeda untuk jadi sama.
pada kala itu pada saat LC yang dibentuk Ya. ada perbedaan persepsi dari setiap perwakilannya. Sudah barang tentu. Satu contoh, saya orang yang belum pernah main MLM. Baru pertama kali main MLM di TSI. Kemudian banyak belajar dari almarhum Pak Firman. Jadi saya juga belajar dari para pemain MLM di luaran sana, kayak dari leader-leader MW, leader-leader Danci, dan leader Melia. Pemahaman saya yang saya pelajari bahwa yang namanya MLM itu yang menjadi ikon objek secara bisnis adalah orang. Ya. Artinya kita merekrut mitra seleb konsum yang kemudian kita menggugahkan impian mereka bisa sukses gitu kan, bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan mengoptimalkan kebiasaan mereka yang sehari sebungkus, sebulan 30 bungkus. Kemudian dengan cara-cara yang diajarkan oleh para upline-nya, kalau di grup saya itu biasanya cukup dengan speaking, binding, kemudian presentasi, kemudian follow up kan itu. Tetapi di yang lain bisa saja, bahkan memang faktanya ada bahwa seolah-olah MLM ya, ini masih juga main jaringan ketika merekrut warung. Ini kan persepsi. Siapa yang benar, siapa yang salah kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena sampai hari ini TSI lahir tidak berdasarkan sebuah kesepakatan atau berdasarkan sebuah norma tentang MLM itu sendiri. Nah itulah saya kira kita LSN pun ya persepsi itu tepat. Sampai sekarang juga masih ada. Nah artinya hari ini di FGD kita pecahkan, gitu kan, bukan kemudian menggiring persepsi yang berbeda kepada satu persepsi, tetapi kita mengakomodir semua persepsi yang ada, gitu kan, dengan sebuah konsekuensi nanti yang intinya adalah yang terpenting pada saat ini sudah menjadi kesepakatan prinsip-prinsip yang paling inti, tidak membiarkan mitra, tidak mendolimi, tidak melanggar aturan main yang ada, itu disepakati bersama. Nah, artinya kalau kemudian dari aturan awalnya bersama, dari kita untuk kita, berarti besok lusa ketika eksekusi pun bukan lagi, gitu kan, bukan lagi ini karena perusahaan berat sebelah, karena perusahaan yang tidak tegas dan sebagainya. Ini adalah kembali kepada kita, dari kita oleh kita untuk kita, walaupun dalam pelaksanaan perusahaan berdasarkan rekomendasi kepemimpinan kolektif. Sangat komprehensif sih, walaupun pada akhirnya konsekuensinya adalah waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Betul, untuk mengakomodir segala makanya suara. Kita berharap setelah kepulangan kita dari pabrik ini terlalu lama. Nggak terlalu lama. Kenapa? Harapan ini jangan sampai kemudian pudar kembali. Pudar ya. Karena saya melihat bagaimana antusiasnya para presiden hari ini, bahwa secara universal semuanya secara kolektif sepakat bahwa dari kemana diskusi 5 kelompok yang dibuat itu 4 kelompok menentukan pilihan bahwa yang dianggap paling prioritas itu adalah di kepemimpinan kolektif, yang bahkan pada akhirnya bukan lagi 4 kelompok, semuanya sepakat yang paling prioritas kepemimpinan kolektif. Bukan kemudian artinya perbaikan sistem tidak penting, kemudian perbaikan di distribusi juga tidak penting, semuanya penting. Tetapi hari ini akan mencoba bagaimana orientasi kita yang paling utama di kepemimpinan kolektif, dengan harapan sistem bisa terbaiki, kemudian distribusi yang selama ini dianggap juga permasalahan bisa terbaiki. Yang paling core-nya ya, paling utamanya. Betul. Ya, tadi berkaitan sama pertanyaan terakhir kita sih soal apa yang bakal segera dilakukan ketika kepulangan dari Damina Tilada. Itu yang Pak Ustadz kan udah kan sabar untuk kepulangannya, untuk segera mengakomodir itu ya, melakukan pertemuan selanjutnya dari ini. Maka saya harap ke perusahaan gitu kan, setelah pulang dari sini paling tidak ya di bulan Juni gitu kan, bahkan kalau memungkinkan di bulan Mei ini pun bisa ada lagi perkumpulan seperti ini untuk menindaklanjuti bagaimana kemudian formula yang harus kita sepakati bersama, teknis dan standar dan lain sebagainya lah, berkaitan tentang kesepakatan kita kebutuhan kolektif. Jadi hari ini kita hanya menyepakati prinsipnya saja, kita sepakat sebenarnya untuk terbentuk kepemimpinan kolektif. Teknis dan lain sebagainya kita akan lanjuti nanti di Bandung. Terima kasih. Sambil menjaga antusiasmenya ya. Siap. Terima kasih Pak Sergio. Sampai bertemu di acara hiburan nanti malam. Oke, siap.